Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Anna dan suaminya bernama Ben. Mereka tinggal bersama ibu dari Anna, yaitu Ibu Rita. Mereka menempati sebuah rumah yang telah digadaikan oleh almarhum ayah Anna kepada pihak bank. Anna memberikan sejumlah uang kepada ibunya, tetapi karena keterlambatan pembayaran cicilan, rumah tersebut akhirnya dilelang oleh pihak bank. Mereka hanya bisa berharap agar tidak ada penawar untuk rumah mereka. Sementara itu, Ben bekerja di pabrik penggilingan beras, sedangkan Anna bekerja sebagai housekeeping di sebuah penginapan. Setelah pulang dari pekerjaan mereka melepaskan kelelahan dengan bermain futsal bersama, menciptakan momen seru dalam permainan mereka. Keesokan harinya mereka menunggu kabar dari pihak bank dengan harapan bahwa tidak akan ada penawar untuk rumah dan tanah mereka. Namun, muncul seseorang bernama Arturo, seorang teman almarhum ayah Anna yang telah lama menginginkan tanah dan rumah yang dulunya dimiliki oleh ayah Anna. Arturo bersedia melepaskan haknya atas tanah dan rumah tersebut asalkan mereka membayar kompensasi kepada Arturo. Sayangnya mereka tidak memiliki uang yang cukup, sehingga dengan sangat menyesal mereka harus meninggalkan rumah yang telah lama mereka tempati. Sampai mereka bisa membayar kepada Arturo, akhirnya mereka pun menumpang untuk sementara waktu di rumah teman ibunya Anna. Anna ingin mendapatkan rumah dan tanahnya kembali dengan cara mencari pekerjaan yang baru dan hidup berdua bersama Ben. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengadu nasib merantau ke kota untuk mencari uang dan kehidupan yang lebih baik. Ketika mereka tiba di kota, Ben memiliki seorang teman bernama Mando yang dengan hangat menyambut mereka. Mando mengajak mereka untuk tinggal di sebuah bangunan hotel yang memang terlihat terbengkalai tetapi masih memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk warung dan lapangan olahraga. Kemudian di keesokan harinya, Mando menyuruh Ben pergi ke restoran bersama Kaloe, salah satu temannya. Karena restoran tersebut sedang membutuhkan karyawan, Ben pun langsung diterima menjadi karyawan di restoran tersebut. Ben dan Anna pun merasa sangat bersyukur karena gaji yang mereka terima dalam seminggu di restoran setara dengan gaji Ben dalam sebulan di pabrik penggilingan beras. Pada suatu hari, Ben berkenalan dengan Nancy, pemilik warung di dekat tempat tinggal mereka. Sementara itu, Nando mencoba membantu Anna untuk mencari pekerjaan di sebuah bar, namun tampaknya lowongan di bar tersebut sudah tutup. Saat mereka hendak pulang, mereka bertemu dengan teman Mando bernama Sergei yang bekerja sebagai penjaga keamanan di daerah tersebut. Sergei merasa tertarik ketika melihat Anna, kemudian ia meminta Mando untuk mengenalkannya kepada Anna. Hingga akhirnya mereka pun berkenalan dan bertukar nomor handphone. Karena ditawari pekerjaan, hal itu tentu saja membuat Anna sangat senang. Keesokan harinya, Anna memenuhi janjinya dengan bertemu Sergei dan mulai bekerja di sebuah bar yang dimiliki oleh teman Sergei. Dengan tekad dan semangat, Anna dan Ben mulai mengumpulkan uang hasil kerja keras mereka untuk membayar rumah dan tanah kepada Arturo. Keesokan harinya, Ben mengajak Anna untuk makan di sebuah restoran. Kebetulan, Ben baru saja menang dalam perjudian. Pada malam itu mereka melanjutkan dengan permainan futsal yang begitu sangat menarik untuk disaksikan dan semakin mempererat hubungan mereka. Namun, pada hari berikutnya Sergei datang ke bar tempat Anna bekerja dan berperilaku sangat baik terhadapnya. Sergei bahkan memberikan Anna tip yang cukup besar. Sergei kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Anna pulang, tetapi di luar mereka menemukan Ben yang telah menunggu Anna. Anna kemudian memperkenalkan Ben kepada Sergei, namun Ben terlihat cemburu dan mengungkapkan keraguan tentang niat baik Sergei, menuding bahwa semua itu mungkin hanya untuk kepentingan pribadi. Situasi semakin rumit ketika Ben terlibat dalam perjudian lagi. Kali ini dengan hasil kerugian besar, ia menghabiskan semua uang yang mereka tabung bersama. Bahkan Ben berhutang kepada Marlon, seorang bandar judi di tempat tersebut. Selama beberapa hari, Ben mencoba menghindari Marlon, tetapi akhirnya Marlon menemui Ben untuk menagih hutangnya. Marlon menuntut pengembalian uang dengan segera.
Namun Ben belum memiliki uang dan ini memicu perkelahian di antara mereka. Keributan pun berhenti saat Mando datang memisahkan mereka karena Malon sangat menghargai Mando. Mando sangat kecewa dengan perilaku Ben dan ketidakmampuannya untuk mengelola keuangannya dengan baik. Ben berusaha meminjam uang dari Mando, tetapi Mando juga tengah dalam situasi finansial yang sulit. Akhirnya Mando memberikan saran bahwa Ben bisa mendapatkan uang cepat dan besar dengan menjual video dari permainan futsal yang mereka mainkan bersama istrinya. Ini merupakan dilema yang sulit bagi Ben, sementara Anna merasa sangat marah dan kecewa dengan tindakan Ben. Keesokan harinya, Marlon kembali menagih uang kepada Ben yang akhirnya terdesak dan dengan berat hati menerima saran dari Mando. Ben lalu menjual video permainan futsal mereka bersama Anna. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada Marlon. Sayangnya video itu langsung menjadi viral di internet dan Anna melihatnya. Anna merasa sangat kecewa dengan tindakan Ben yang menyebabkan pertengkaran hebat di antara mereka berdua hingga berujung pada perpisahan. Setahun berlalu, Ben masih belum bisa melupakan Anna. Dia kembali bekerja di pabrik penggilingan beras di kampung halamannya, sementara Anna telah mencapai posisi manajer di bar milik Sergei. Mereka masing-masing menjalani kehidupan mereka yang terpisah. Suatu ketika, situasi berubah ketika Sergei kembali ke bar setelah kalah dalam perjudian. Dia menemukan seorang tamu yang menggoda Anna yang ternyata adalah teman lama Sergei. Karena sedang emosi, Sergei dengan cepat mengusir tamu tersebut secara kasar. Anna merasa bahwa tindakan Sergei berlebihan dan khawatir itu akan membuat pelanggan mereka pergi. Sehingga dia memutuskan untuk tidak memberi jatah untuk menjebol gawang miliknya seperti yang biasa mereka lakukan saat bermain futsal. Namun Sergei yang masih dalam kemarahan secara paksa menjebol gawang Anna. Disinilah Anna menyadari bahwa Sergei memiliki sifat temperamental dan kasar. Sergei bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan fisik terhadap Anna jika dia tidak menuruti keinginan Sergei. Anna mulai menyadari sisi gelap dari kepribadian Sergei yang sebelumnya tersembunyi. Keesokan harinya Ben kembali ke kota mendatangi tempat yang dulu pernah dia dan Anna tempati bersama. Dia mencari Mando, namun ternyata Mando sudah lama pergi sejak pertengkaran mereka. Tidak lama kemudian, Ben melihat Mando dan memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Setelah situasi terasa aman, Ben dengan cepat menghadapi Mando, merasa bahwa Mando telah mengkhianatinya dalam beberapa hal. Setelah insiden tersebut, Ben mendatangi apartemen Anna. Mereka bertemu dan Ben mulai bertanya tentang hubungan Anna dengan Sergei. Lalu kemudian ketika Sergei tiba di apartemen dan Ben dengan cepat meninggalkan tempat itu. Kepergian Ben memicu pertengkaran hebat antara Sergei dengan Anna. Sergei selalu menggunakan kekerasan ketika marah dan situasi semakin memanas. Malamnya, Ben mendekati rumah Anna secara diam-diam. Melihat Anna yang terluka, ia memutuskan untuk membantu Anna melarikan diri dari rumah tersebut. Namun mereka kedapatan oleh anak buah Sergei dan pertempuran pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Ben berhasil mengalahkan Sergei, namun dia sendiri terluka dan tersingkirkan oleh anak buah Sergei. Di tengah pertarungan yang berlangsung sengit, Anna selamat dari situasi tersebut, lalu film pun selesai.